Kepemimpinan Joko Widodo diyakini bakal mewariskan hutang sebesar 7.000 triliun rupiah. Hal itu disampaikan oleh Presiden PKS Ahmad Syaihu. Dia menyatakan siapapun pemimpinnya setelah Jokowi lengser di 2024, maka dia akan mewarisi hutang yang diprediksi oleh para ahli akan lebih dari 7.000 triliun rupiah. Jumlah hutang tersebut sangat berbeda jauh jumlahnya dengan masa pemerintahan SBY di 2014. Saat itu terhitung hutang luar negeri senilai 2.700 triliun rupiah. Dilansir dari demokrasi.id, Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Syaihu menduga Presiden Joko Widodo akan mewariskan utang yang sangat besar ketika lengser pada 2024 mendatang. Setuju dengan prediksi para ahli, Syaihu menyebut warisan utang akan lebih dari 7.000 triliun rupiah. Artinya dalam 10 tahun pemerintahan, Presiden Jokowi akan mewariskan tambahan utang negara lebih dari 7.000 triliun rupiah. Katanya di kanal YouTube resmi PKS pada Kamis 30 Desember 2021 malam. Jumlah itu lebih banyak ketimbang saat Susilo Bambang Yudhoyono menyudahi 2 periode masa jabatan presiden. Pada 2014 lalu, utang luar negeri Indonesia hanya sekitar 2.700 triliun rupiah. Syaihu juga menyinggung soal rencana pemerintah menghapus BBM jenis premium dan Pertalite. Menurutnya, kebijakan itu tak berpihak pada masyarakat menengah ke bawah jika benar-benar diterapkan. Di kesempatan yang sama, Syaihu menolak keras wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Dia yakin bahwa wacana tersebut syarat dengan masalah dan mengkhianati demokrasi. Gagasan perpanjangan jabatan presiden adalah gagasan yang mengkhianati cita-cita reformasi dan demokrasi. Perpanjangan jabatan presiden hanya akan menjadikan kekuasaan pemerintah semakin kuat tak terbendung, kata dia. Syaihu lalu menyinggung rencana pemerintah dan DPR yang kini tengah menyebut pembahasan RUU Ibu Kota Negara atau IKN di parlemen. Padahal menurut dia, proyek perpindahan ibu kota saat ini bukanlah prioritas. Ia mengkritik pembahasan RUU IKN yang telah menabrak sejumlah aturan sejak naskahnya diserahkan pemerintah ke DPR pada September lalu. Selain itu, ia mempertanyakan alasan pemerintah bergegas memindahkan ibu kota karena alasan kondisi geografis DKI Jakarta yang kerap banjir dan terancam tenggelam. Menurut dia, alasan itu seolah-olah mengesankan pemerintah lepas tangan atas banjir. Di sisi lain, kondisi ekologis di wilayah yang akan menjadi lokasi ibu kota baru justru juga terendam banjir. Maka pertanyaan itu bisa kita balik. Pertanyaan kepada pemerintah, apakah ini bermakna bahwa Jakarta akan dibiarkan banjir dan tenggelam, sehingga ibu kota harus dipindah ke Kalimantan Timur? Kata dia. Selain itu, juga diberitakan secara terpisah oleh Gelora.co, utang pemerintahan era Presiden Joko Widodo atau Jokowi semakin mengkhawatirkan. Pasalnya, per September 2021 telah mencapai angka yang sangat besar, yakni 6.711 triliun rupiah. Bahkan, para ahli ekonomi memperkirakan bahwa pemerintah Joko Widodo akan mewariskan utang negara hingga mencapai angka 10.000 triliun rupiah di akhir tahun 2024 nanti. Artinya, dalam 10 tahun pemerintahan Joko Widodo akan mewariskan tambahan utang negara lebih dari 7.000 triliun. Kata Presiden PKS Ahmad Syaihu pidato kebangsaan akhir tahun 2021 yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube PKS TV pada Kamis malam 30 Desember 2021. Atas dasar itu, Syaihu menyebut siapapun kelak yang akan terpilih sebagai presiden pada pemilu 2024, maka dia akan menanggung beban utang yang diwariskan oleh pemerintahan mantan wali kota Solo itu. Siapapun pemimpin yang akan terpilih nanti di 2024, maka mereka akan mewarisi beban utang yang begitu besar, cetusnya. Menurut Syaihu, utang negara yang besar tersebut akan menjadi penghambat bagi proses pembangunan nasional di masa yang akan datang. Padahal, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dalam laporannya telah memperingatkan berulang kali bahwa kondisi utang negara sangat rentan karena melampaui seluruh standar yang ditetapkan lembaga-lembaga keuangan internasional.
resiko keuangan negara kita semakin rawan jika ada gejolak krisis ekonomi yang menimpa Indonesia. Maka APBN sebagai bantalan fiskal akan menjadi rapuh dan lemah. Masalah utang negara bukan hanya tentang kesinambungan dan kesehatan fiskal, tetapi juga tentang keadilan antar generasi utang negara yang semakin besar. Biaya pokok dan bunganya yang akan ditanggung oleh generasi-generasi mendatang. Sesalnya, ini menimbulkan isu ketidakadilan fiskal. Generasi terdahulu yang berhutang, namun yang membayar dan memikul bebannya adalah generasi muda di masa akan datang. Demikian Syaihu.